Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rusfiani Merdeka Putri dengan NPM 19630004 dari kelas 2 C non-reguler Banjarmasin, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai matematika diskrit, yaitu adalah pengertian matematika diskrit, proposisi, dan logika, dengan dosen pengampu Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu adalah pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau tidak kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit biasanya seperti bilangan bulat, graf, ataupun kalimat logika yang tidak berubah secara kontinu tetapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, teori bilangan, permutasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer ataupun informatika. Matematika diskrit ini adalah bagian dari matematika yang mempelajari objek-objek diskrit. Di sini, objek-objek diskrit diartikan sebagai objek-objek yang berbeda dan saling lepas. Matematika diskrit memiliki aplikasi di hampir semua bidang kehidupan, seperti ilmu komputer, kimia, botani, dan lain-lain. Contohnya adalah cara membuat password untuk sebuah sistem komputer, mengurutkan sebuah himpunan bilangan bulat dari terkecil hingga yang terbesar, dan lain-lain. Matematika diskrit ini memiliki 5 tema yang masing-masing memiliki tujuan, yaitu penalaran matematika, analisis kombinatorial, struktur diskrit, aplikasi dan pemodelan, berpikir algoritmik. Mempelajari matematika diskrit ini dianggap penting dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Matematika diskrit merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linear, aljabar abstrak, kombinatorika. Contoh lainnya, jika f adalah fungsi dari A ke B, yang artinya f memetakan A ke B, A itu disebut dengan daerah asal atau domain dari F dan B disebut sebagai daerah hasil kodomain dari F. Nah, atau nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu adalah proposisi. Pengertian proposisi ini sendiri adalah merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika, keadaan dan peristiwa-peristiwa itu umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. 4 unsur yang dimaksudkan dalam sebuah proposisi yaitu adalah yang pertama, subjek atau perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, ataupun perkara. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah perkara yang dinyatakan di dalam subjek. Yang ketiga adalah copula, yaitu kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contoh proposisi ini yang paling mudah adalah Semarang ialah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Proposisi yang bernilai benar karena Semarang ialah ibu kota dari Jawa Tengah. Yang ketiga akan saya bahas yaitu adalah pengertian logika. Logika matematika merupakan salah satu materi pelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu logos. Logos dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal ataupun pikiran yang dinyatakan lewat kata ataupun bahasa. Sedangkan jika diartikan secara sistematis, logika ini dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Nah, contoh dalam logika matematika ini tersendiri terdapat beberapa tahap yang dibahas, antara lain itu adalah negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi yang
Biimplikasi ini ada dua pernyataan yang ekuivalen, lalu ada kalimat berkuantor dan serta penarikan kesimpulan. Saya mengambil contohnya dari negasi. Di pernyataan satu adalah bumi itu bulat, yang kedua adalah tidak benar bahwa bumi itu bulat. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian matematika diskrit, proposisi, dan logika. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.